Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hastuti dari kelas NJ 502 mata kuliah perpajakan. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan judul Pengemplang Pajak oleh PT MG Pro. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM. Latar belakang. Pastinya saat ini semua orang sudah mengetahui bahwa pajak merupakan salah satu instrumen penting di dalam suatu negara. Bahkan pajak akan menyumbang penghasilan cukup besar kepada suatu negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk memberlakukan aturan mengenai pajak secara signifikan. Pengemplang pajak adalah contoh kasus individu atau entitas yang dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah sehingga menimbulkan kerugian negara. Pendahuluan. Pengemplang pajak adalah tindakan yang merugikan negara. Di Indonesia sendiri ada banyak kategori wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini mengindikasikan wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Saat ini pemerintah memberlakukan aturan mengenai sanksi perpajakan terhadap kasus penyelewengan pajak atau penggelapan, di mana hal tersebut dapat dilakukan oleh wajib pajak, badan, atau perusahaan yang terbukti melanggar aturan perpajakan, sehingga wajib pajak terbukti melakukan kejahatan dalam bidang perpajakan. Meski pemerintah terus berupaya dalam menciptakan aturan perpajakan secara ideal, namun faktanya masih banyak yang melanggar. Hal tersebut dinilai dari munculnya kasus-kasus pengemplangan pajak di Indonesia. Satu kasus yaitu adanya dugaan pengemplang pajak yang dilakukan oleh Direktur PT MG Pro atau EP yang berinisial SHK ditangkap atas dugaan pengemplang pajak sehingga merugikan negara senilai 1,4 miliar, di mana SHK diduga telah dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melalui PTEP, kata Reza Rabu 1 Februari 2023. Namun tersangka SHK merupakan mantan direktur dari perusahaan tersebut, di mana beliau diduga telah menerbitkan faktur pajak dan sudah memungut PPN dari lawan transaksinya, namun tidak menyetorkannya maupun melaporkannya pada SPT dan PPN tersebut. Atas perbuatannya tersebut, tersangka SHK yang dengan sengaja menyampaikan pemberitahuan dan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf C dan pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2027 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak berhutang yang tidak atau kurang bayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak berhutang yang tidak atau kurang bayar. Undang-undang yang mengatur penggelapan pajak di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak diatur dalam pasal 39 dan pasal 43 Undang-Undang KUP. Sanksi yang dapat dikenakan adalah denda ataupun kurungan. Rumusan masalah, bagaimana mengetahui pengemplang pajak perusahaan yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut, dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap pengemplang pajak perusahaan yang dilakukan oleh direktur perusahaan. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif, di mana memiliki tujuan untuk menjelaskan peristiwa yang diteliti, kriteria dalam
kriteria dengan dimiliki oleh penelitian deskriptif, yaitu masalah yang dirumuskan harus layak dan untuk diteliti. Kasus pengemplang pajak ini merugikan negara hingga 1,4 miliar rupiah. Dari keterangan resmi Minggu 5 bulan 2 tahun 2023, tersangka SHK adalah Direktur PT EP. Disangka telah menerbitkan faktur pajak yang sudah memungut lawan transaksinya, namun tidak menyetorkannya maupun melaporkannya pada SPT dan PPN tersebut. Direktur PT NG Pro atau EP yang berinisial SHK ditangkap atas dugaan pengemplang pajak sehingga merugikan negara senilai 1,4 miliar. Di mana SHK diduga telah dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melalui PT EP. Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak telah menyerahkan SHK ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan untuk segera ditindak atau disidang. Selain itu, tersangka SHK juga disangka telah melaporkan beberapa SPT masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pengadilan Negeri Tangerang Selatan sidangkan kasus dugaan penggelapan atau pengemplangan pajak dengan terdakwa SHK, mantan Direktur PT MG Pro pada Senin 28 Februari 2023 dengan agenda eksepsi atau jawaban dari pihak tergugat. Dalam kasus ini, pihak Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan melakukan revisi terhadap pelimpahan kasus itu ke pengadilan. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tangerang, kata Hasbullah, tersebut pengemplang pajak senilai 1,4 miliar rupiah itu sudah memasuki tahap persidangan kedua. Persidangan perdana sudah dilakukan Senin 20 Februari 2023. Pengemplangan atau penggelapan pajak dan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan pidana korupsi karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Undang-undang yang mengatur penggelapan pajak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Dengan sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak diatur dalam pasal 38 pasal 43 Undang-Undang KUP. Sanksi yang dapat dikenakan adalah denda ataupun kurungan. Adapun beberapa contoh penggelapan pajak ialah tidak melaporkan penjualan dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT, menggunakan faktur pajak palsu, menambahkan biaya fiktif, tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut, merekayasa ekspor untuk mendapatkan restitusi PPN, tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, menyalahgunakan NPWP dan menolak untuk diperiksa. Demikian dengan kasus ini, di mana terduga SHK melakukan perbuatan melaporkan penjualan dalam surat pemberitahuan tahunan SPT dan melakukan manipulasi faktur pajak. Salah satu faktor utama penyebab terjadinya korupsi pada umumnya dan di bidang perpajakan pada khususnya, yaitu hilangnya penerimaan negara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan untuk memenjarakan pelaku korupsi, akan tetapi juga untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh negara. Adapun tata cara pengembalian harta menurut cara hukum pidana tradisional yaitu merupakan jenis pidana khusus untuk kejahatan yang menyangkut pada keuangan negara atau untuk keuntungan materi. Hukum dan peraturan anti pencucian uang harus ditegakkan dengan menempatkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk dan menukarkannya dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Cara ini sudah sering digunakan. Begitu, begitu pula dengan pemberantasan korupsi di industri perpajakan. Pencucian uang biasanya dilakukan oleh pelaku dengan cara membeli properti ataupun mengalihkan dana sehingga korupsi ke bisnis halal agar terlihat penegak hukum seolah-olah aset diperoleh secara sah. Hukum peraturan anti pencucian uang harus ditegakkan dengan memindahkangan menempatkan perpajakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.